Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian iftar Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya untuk kita semua, maka kewajiban kita sebagai hambanya yang soleh dan menuju hamba Allah yang soleh, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada uswah kita, teladan kita ila yaumil qiyamah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang ketiga insyaallah ya, Ramadan hari yang ketiga. Setelah 2 hari kita lalui berpuasa, maka kita muhasabah. Mari kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana puasa kita. Apakah sudah sempurna baik dalam kegiatan ibadah puasa khususnya melalui berbuka dan ibadah sahurnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana kita ketahui bersama di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya tujuan berpuasa itu adalah untuk menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena hal yang lain, tapi murni hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah, misalnya sholat wajib 5 waktu, termasuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian di dalam ibadah puasa itu kita juga dilatih untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, di dalam ibadah puasa itu
kita dilatih untuk meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi oleh Allah haramkan adalah makan. Makan di siang hari itu tidak diperbolehkan. Itu semuanya untuk melatih kita mengendalikan diri, patuh terhadap perintah-perintah Allah, patuh terhadap meninggalkan larangan Allah. Kemudian ibadah puasa yang bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu itu ada dua syaratnya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Maka syarat yang pertama untuk kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Keyakinan kepada Allah. Yakin bahwa ibadah puasa itu memang perintah dari Allah. Yakin bahwasanya ibadah puasa itu nantinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban di sini artinya mengharapkan perhitungan dari Allah. Artinya hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru kalau sudah terpenuhi dua syarat ini dalam ibadah puasa kita, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan Allah ampuni. Mudah-mudahan kita dikaruniai kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah puasa mulai dari awal Ramadan sampai masuk 1 Syawal, dan setelahnya kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemarin sudah di-sharekan di flyernya, itu kita mengkaji kitab Sahih Bukhari, mukhtasar, ringkasan ya, ringkasan dari sahih ya, hadis-hadis sahih Imam Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zabidi ya. Ini ringkasan, bukan keseluruhan tapi ringkasan dari hadis-hadis sahih Imam Bukhari. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan kita mengenal bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka di kajian yang pertama, di bab yang pertama ya, bab 1 ini dalam mukhtasar ini dibahas tentang kitab wahyu, yakni tentang turunnya Al-Quran. Hadis yang pertama, an Umar ibnul Khattabi radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang ketiga, apa yang kedua? Ya, yang kedua ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau ini juga termasuk mertua dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Bakar sahabatnya sekaligus mertuanya. Kemudian Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, disebut juga sebagai mertua dari Rasulullah, dari putrinya yang bernama Hafsah. Kemudian kalau Abu Bakar, putrinya yang bernama Aisyah, yang banyak meriwayatkan hadis. Qala, Umar bin Khattab menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Yang pertama ini di dalam Mukhtasar ini terkait dengan niat. Kemudian dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah juga diawali dengan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita juga disunnahkan. Ya, kalau dari hadis ini berarti kita wajib berniat, walaupun tidak diucapkan dengan nawaitu shauma wadin an adai ila akhir. Diucapkan di dalam hati boleh. Yang penting ditetapkan niatnya bahwa kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang pertama ini terkait dengan niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkan. Kalau kita meniatkan sesuatu, kemudian kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, insya Allah sesuatu yang kita niatkan akan tercapai. Tapi kalau kita cuma niat, tidak ada usaha, maka tidak akan tercapai. Satu contoh, di dalam bulan Ramadan ini, selain kita berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita juga berniat untuk istiqomah di sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih. Maka itu butuh usaha, butuh ikhtiar. Kemudian kita banyak berdoa, memohon kepada Allah. Maka barang siapa yang berhijrah untuk mengejar keuntungan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini hadis ini di dalamnya ada kisah pada waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu ada seseorang yang berniat kalau dia sampai ke kota Madinah akan menikahi seorang wanita. Ini insya Allah sudah disampaikan oleh Ustadz, oleh Mubalik terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, annal Harisa ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Hisam bertanya kepada Rasulullah, yaqul, dia berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, kapan wahyu itu turun kepada engkau? Atau ini Haris ini, ya, Al Haris bin Hisam bertanya kepada Nabi, kapan Al-Quran itu, wahyu itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyana ya'tini, ya, terkadang wahyu itu turun kepadaku misla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya, ya. Terkadang ayat itu turun seperti suara gemerincingnya lonceng, dan itu cara yang paling berat bagiku. Ini mungkin pernah disampaikan oleh Ustadz, oleh Mubalik, ya, oleh Dai, bahwasanya Rasulullah itu menerima wahyu yang paling berat menurut Rasulullah itu ketika wahyu itu turunnya seperti gemerincingnya lonceng. Bagaimana kita mendengar deringnya, gemerincingnya lonceng itu menurut Rasulullah paling sulit atau paling berat, terasa sakit gitu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau dalam riwayat yang lain itu malaikat Jibril itu memeluk Nabi, dipeluk dengan erat sekali, kemudian oleh malaikat Jibril disuruh baca, Iqra, suruh baca. Rasulullah bingung, kemudian dipeluk lagi sampai 3 kali, kemudian baru Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, turunlah ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu, ya. Nah, kembali ke hadis ini, Rasulullah merasa paling berat, seakan-akan, ya, telinganya sakit dan menyebabkan demam, itu ketika Nabi menerima wahyu itu yang seperti gemerincingnya lonceng.
fayuqsamu anni wa qad wa'aitu anhu. Setelah suara gemerincing itu tidak terdengar, maka aku telah menguasai apa yang difirmankannya. Jadi setelah gemerincingnya lonceng itu berlalu, maka Rasulullah SAW langsung memahami, langsung menyimpan ya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wa ahyana yatamassalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'ai ma yakun. Adakala malaikat datang kepadaku dengan menyerupai sosok seorang lelaki. Jadi turunnya wahyu itu yang pertama seperti gemerincingnya lonceng tadi. Kemudian yang kedua, didatangkanlah malaikat yang oleh Allah itu dirupakan seperti seorang laki-laki mengajarkan kepada Nabi. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yataqassadu araqan. Sesungguhnya aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada saat cuaca sangat dingin di hari itu, tetapi aku melihat keringat beliau bercucuran hingga wahyu itu selesai diturunkan. Jadi berat bagi Nabi, berat bagi Rasulullah SAW menerima amanah berupa Al-Quran. Caranya saja beliau menerima itu dengan penuh rasa harus berjuang. Artinya beliau merasa sakit. Bayangkan dalam keadaan yang dingin, katakan seperti ruangan yang ber-AC ini, tapi beliau bercucuran keringat. Kira-kira apa yang terjadi? Berarti beliau merasakan demam ketika ayat itu, wahyu itu diturunkan, diajarkan, dimasukkan kepada beliau. Sedangkan kita itu sebagai umatnya hanya tinggal mempelajari saja. Nah, di situ ketika kita mempelajari bagaimana beratnya Rasulullah menerima wahyu itu, pertanyaan bagi kita, apakah kita tidak bersemangat di dalam membaca Al-Quran? Sedangkan Rasulullah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada umatnya dengan menerimanya dengan seperti itu, dengan cara yang seperti itu, pertanyaannya kita kembalikan pada diri kita, apakah kita ini masih akan santai-santai saja, tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran? Terkait dengan Al-Quran, dalam hadis yang lain, dalam kitab At-Tibyan itu dinyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian satu kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan atau disamakan dengan 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menyatakan, la aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi di awal surah Al-Baqarah alif lam mim, di surah Al-Imran alif lam mim, atau di surah-surah yang lain, di surah Maryam kaf ha ya ain shad, itu tidak dihitung satu huruf. Bal, kata Rasulullah, tetapi alifun harfun, alifnya itu satu huruf, wa lamun harfun, lamnya itu satu huruf, wa mimun harfun, mimnya itu satu huruf. Masing-masing huruf ini ada nilai 10. Berarti hanya mengucapkan alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita mau produktif, memperbanyak pahala, baca Al-Quran. Tidak ada amal soleh yang menyamai
keutamaannya membaca Al-Quran. Sekali lagi, para ulama sepakat bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih baik, yang lebih produktif daripada membaca Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersemangat di bulan Ramadan ini. Ya, dalam hadis yang tadi kita ketahui bersama, Rasulullah menerima Al-Quran itu begitu beratnya, sedangkan kita oleh Allah dikasih kemudahan. Bayangkan kalau misalnya seluruh manusia diperlakukan seperti Nabi, menerima Al-Quran begitu beratnya. Kita ini umat Rasulullah, ya, yang oleh Allah dimudahkan untuk menerima Al-Quran, baik secara lafdonnya, bacaannya bisa dipelajari. Padahal dulu itu tidak melalui tulisan, tapi namanya itu talaqi. Jadi malaikat Jibril itu mentalaki Rasulullah, mengajarkan dengan membacakan, kemudian menyimak. Wallahu a'lam seperti apa, kita belum secara detailnya belum paham. Sedangkan kita oleh Allah dimudahkan secara lafdhon, bacaannya bisa kita pelajari dengan adanya ilmu tajwid. Oh, ini panjang, ini pendek. Kemudian secara makna juga kita dimudahkan oleh Allah dengan adanya apa? Al-Quran terjemah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk memahami Al-Quran. Cukup istiqomah setiap hari, misalnya 1 halaman, mentadaburi Al-Quran dengan berbekal terjemah yang sudah ditasnif oleh Kementerian Agama. Ya, kita memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari mana kita akan memahami ini kalau bukan dari terjemah dan dari penyampaian para dai, para mubalik. Sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran itu dengan begitu beratnya. Selain itu mengajarkan kepada para sahabat dengan tanpa tulisan. Ada sebagian sahabat menulis. Kemudian pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, insya Allah itu mulailah dibukukan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan Rasm Utsmani itu pada pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu mulainya dituliskan untuk memudahkan kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada beberapa hadis lagi ya yang di belakang ini terkait dengan turunnya wahyu. Mudah-mudahan dengan ini nanti ya kita belajar ini semakin meningkatkan keimanan kita, semakin meningkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Karena yang tadi kita sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu adalah amal yang sangat produktif, amal soleh yang sangat produktif untuk mendatangkan pahala. Panjenengan kalau sedekah nunggu adanya longgar rezeki. Panjenengan kalau mau berinfak dengan uang nunggu adanya uang lebih. Kalau dengan Al-Quran tanpa modal, cukup ke masjid atau di rumah disediakan mushaf, diambil ya, kita berwudu, kita baca Al-Quran. Kemudian ada satu hadis lagi sama di kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, itu juga dijelaskan bahwasanya Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Di sini bukan menghafal. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Dari sini apakah kita masih belum semangat untuk baca Al-Quran? Padahal Nabi sudah menyatakan seperti itu. Maka yang belum bisa membaca Al-Quran atau membaca Al-Qurannya dengan terbata-bata,
belum fasih, sama-sama ada pahalanya. Dalam hadis yang lain juga dinyatakan dalam At-Tibyan itu bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka falahu ajron, baginya 2 pahala. Saya mendapatkan 2 pahala. Satu contoh misalnya membaca surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala seperti mengajari anak-anak itu mendapatkan 2 pahala. Ya, mengajari anak-anak atau tata cara bacanya seperti anak-anak itu mendapatkan 2 pahala. Bagaimana yang sudah fasih membaca Al-Quran? Yang sudah fasih membaca Al-Quran, dia ma'as safaratil kiramil bararah, dia dibersamai oleh malaikat yang mulia. Ini sebagai motivasi bagi yang belum bisa baca Al-Quran, terus belajar supaya ketika fasih dia mendapatkan keutamaan bersama malaikat yang mulia. Yang belum fasih silakan belajar, karena di situ ada 2 pahala. Insya Allah demikian hadis di Mukhtasar Sahih Bukhari Al-Imam Az-Zabidi, hadis pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada waktu jeda sebelum adzan, dimanfaatkan untuk banyak-banyak berdoa. Demikian dari saya pribadi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah khilafnya, mohon dimaafkan, dan kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya.